Tema kita hari ini adalah tragedi Natal. Kenapa tragedi Natal? Nanti kita akan bahas. Tragedi Natal di tahun 2000 tahun yang lalu tidak harus menjadi tragedi Natal untuk di tahun 2022. Mari kita akan sama-sama kita baca dulu ya. Tragedi Natalnya. Matius 2 ayat 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jadi Matius 2 ayat 4 hingga yang ke-6. Ini simpel. Dikatakan adalah dan mengumpulkan, siapakah yang mengumpulkan ini? Jadi Herodes yang mengumpulkan seluruh imam-imam kepala dan juru tulis dari bangsa itu, ya kan? Dan dia, Herodes, mulai untuk menanyakan mereka. Mereka ini siapa? Sekali lagi, imam-imam kepala dan juga juru-juru tulis atau ahli Taurat. Di manakah Kristus atau Mesias atau Raja yang dinantikan itu dilahirkan? Dan mereka berkata kepada dia, kepada Herodes, di Bethlehem, Yudea. Jadi dengan begitu detail, bukan hanya di tanah Yudea, tapi Bethlehem. Begitu precise, begitu pasti, begitu spesifik. Ya kan? Jadi, ya kan? Karena itu yang telah disampaikan, yang telah ditulis oleh Nabi. Ayat yang ke-6, dan engkau ditulis. Ini kutipannya. Mereka mengutip. Mereka ini siapa? Imam-imam besar dan juga ahli-ahli Taurat mengatakan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudah, kamu tidak akan menjadi yang terkecil di antara pemimpin Yudah. Tetapi dari engkau Bethlehem akan datang penguasa atau pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin Bapak Ibu. Jadi kita sudah bacakan ya ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan sekarang saya akan mempresentasikan mengupas tuntas tragedi Natal ini, tapi tidak banyak. Nah, saudara sekalian. Nah, tragedi Natal ya, tragedi Natal di sini. Sudah lihat ya? Sekarang kita bahas yuk, Bapak Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita bahas tragedi Natal. Yang pertama adalah dari tragedi Natal ini adalah imam-imam besar. Kenapa imam-imam besar ini penting? Nah, itu kita belajar dulu sebentar tentang imam-imam besar. Menarik ya, imam-imam besar. Jadi Bapak Ibu kalau saudara perhatikan, ini dikatakan apa? Imam-imam besar. Bukan hanya satu imam besar, tapi banyak imam besar. Yang kedua, ini bukan hanya imam biasa, tapi ini imam besar. Maksudnya ini apa imam besar? Ini spesial Bapak Ibu. Kenapa spesial, Bu Iin? Karena untuk menjadi imam-imam besar, Ibu Iin, ini harus keturunan Harun. Harus. Bukan hanya, jadi nggak bisa keturunan bangsa Israel, nggak bisa. Nggak bisa keturunan Benyamin, keturunan suku Yehuda, nggak bisa. Harus keturunan Harun. Spesifik, Bapak Ibu. Jadi ini kaum elit. Jadi imam-imam besar ini merupakan kaum-kaum elit, pendeta-pendeta elit yang tak tersentuh. Jadi mereka bukan hanya harus, ya kan, keturunan Harun. Jadi mereka nggak bisa dari suku-suku lain. Nggak bisa dari suku Dan, nggak bisa dari suku Ruben dan sebagainya. Harus bukan hanya dari Harun, tapi juga apa Bapak Ibu? Nah ini dia, nggak bisa hanya Lewi. Lewi kan ada kan ya suku Lewi. Suku Lewi itu kan banyak kan ya orang-orangnya. Dan itu nggak bisa hanya suku Lewi. Kalau suku Lewi itu, kamu keturunan suku Lewi, betul. Tapi kamu bukan keturunan Harun, kamu jadi imam biasa aja. Nggak bisa jadi imam besar. Jadi ingin menjadi imam besar itu harus dari Lewi dan dari keluarga Harun. Spesifik, harus dari keluarga Harun. Luar biasa ya, kaum elit. Dari segi keturunan, dari segi silsilah, mantap, bagus. Bagus ya. Berbeda dengan silsilah Yesus. Silsilah Yesus justru orang kafir, orang asing, bejinah begitu kan. Beda ya. Tapi perhatiin nggak? Silsilah Yesus dengan silsilahnya imam-imam besar itu beda banget loh. Tapi Tuhan bekerja melalui orang yang silsilahnya itu biasa-biasa saja, bahkan buruk. Itu menarik sekali lagi. Tuhan justru bekerja melalui orang yang silsilahnya itu buruk. Latar belakang keluarganya buruk. Nanti kita akan bahas lagi nanti itu dalam Natal ke-6. Jadi kita harus ada 6 Natal berturut-turut bersama dengan kita gitu ya. Bersama dengan Pastor Philip J. Jadi itu banyak sekali khotbah Natal seperti ini. Oke. Lalu berikutnya, sedangkan imam-imam besar ini keturunan itu sangat luar biasa, bukan hanya dari Lewi, tapi harus keturunan Harun. Lalu berikutnya kita masuk yuk ke pelayanannya. Pelayanannya Bapak Ibu,
Nah, ini menarik. Pelayanannya hanya imam-imam besar yang boleh masuk apa? Ruang Maha Kudus. Hanya imam-imam besar, imam-imam kepala yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang lain, imam-imam itu nggak boleh masuk ruang Maha Kudus, nggak boleh. Itu hanya imam-imam besar. Jadi mereka itu punya koneksi yang begitu dekat dengan Tuhan. Mereka itu yang paling dekat dengan Tuhan. Karena mereka bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu luar biasa ya. Mereka itu yang paling dekat dengan Tuhan, mereka yang paling intim bersama dengan Tuhan, mereka yang paling bisa dikatakan apa? Paling mengenal Tuhan. Karena mereka yang masuk dalam ruang Maha Kudus. Ya kan? Bukan hanya mereka keturunannya itu kaum elit, tapi berikutnya pelayanannya pun juga elit. Ini khusus. Tidak ada yang seperti mereka. Mereka sangat spesialis. Ya kan? Bahkan mereka itu bisa memberikan penebusan untuk apa Bapak Ibu? Seluruh umat berdasarkan imamat. Pasal 4, 9, 16, bilangan 15. Ini mereka bisa memberikan pengampunan penebusan untuk seluruh umat. Jadi bukan hanya satu orang, bukan hanya 10 orang, bukan hanya 1000 orang, tapi jutaan orang. Mereka bisa melakukan seluruh penebusan untuk jutaan umat. Hebat ya. Jadi, wah, pelayanan itu sangat drastis, sangat bombastis, sangat luar biasa. Pelayanannya bisa menebus, mewakili jutaan orang. Bukan hanya mewakili jutaan orang, tapi dia juga mewakili hamba-hamba Tuhan. Jadi dia merupakan hamba Tuhan di atas hamba Tuhan. Jadi dia hamba Tuhan yang level paling atas lah. Karena hamba-hamba Tuhan yang berdosa, imam-imam yang berdosa, itu harus dibantu oleh imam besar. Wah, bayangkan. Jadi dia bukan hanya sekedar orang biasa, tapi kaum elit. Ya kan, hamba-hamba Tuhan biasa itu nggak selevel dengan dia. Dia level yang paling tinggi. Dia level yang paling tinggi di dalam pelayanan. Ya kan? Lalu berikutnya apa? Kalau orang lain membutuhkan imam besar untuk menebus, untuk melakukan penebusan untuk dirinya sendiri, untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan, imam-imam besar ini, dia nggak perlu, Pak, Bapak Ibu. Dia nggak perlu minta bantuan orang lain. Sekali lagi, dia kalau dia berdosa, dia nggak perlu minta bantuan orang lain untuk menebus dirinya sendiri. Dia bisa melakukannya sendiri. Hebat nggak? Privilege-nya itu. Bisa langsung, Bu Ira. Langsung dia datang ke Tuhan. Dia bisa langsung mengadakan penebusan untuk dirinya sendiri. Dia bisa langsung mengadakan pengampunan dosa untuk dirinya sendiri. Mantap ya. Dan dia merupakan perantara antara Tuhan dengan Israel. Jadi ini benar-benar pemimpin secara rohani. Dia yang paling tinggi jabatannya. Pemimpin, benar-benar pemimpin. Ya, lalu berikutnya di sini dikatakan kehidupannya. Nanti kita masuk ya. Bukan hanya bukan hanya keturunannya, bukan hanya pelayanannya, tapi juga kehidupannya. Kehidupannya ini menarik. Kehidupannya ketika kita lihat di dalam Imamat 21, nah ini dia. Kehidupannya itu dia sangat menjaga dirinya. Karena itu ada di dalam peraturan Korah gitu. Ada di peraturan. Salah satunya adalah banyak sekali nih sebetulnya. Saya mencatat beberapa saja. Jadi dikatakan karena dia begitu elit, begitu kudus, begitu suci, begitu luar biasa. Jadi, nah ini dia. Bahkan untuk menjadi imam besar Bapak Ibu ya, itu nggak bisa hanya keturunan Harun, tapi juga apa? Tubuhnya itu nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada cacat. Jadi harus benar-benar secara fisik dia itu bebas cacat, secara fisik dia harus sempurna. Wah, itu menarik ya. Bukan hanya silsilahnya sempurna, tetapi juga fisiknya itu harus sempurna. Nah, itu dia. Nggak boleh ada cacat. Lalu berikutnya yang kedua, bagaimana dengan pernikahan? Dia boleh menikah, tetapi hanya boleh menikah dengan apa, Bapak Ibu? Dengan perawan. Jadi imam-imam besar ini pun dia itu benar-benar dijaga. Bukan hanya dijaga dari sisi pelayanannya, bukan hanya dijaga dari segi keturunannya, bukan hanya dijaga dari sisi apa, Bapak Ibu? Dari segi fisiknya, tapi berikutnya yang keempat juga dijaga dari segi apa, Bapak Ibu? Dari segi pernikahannya. Ini nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh menikah dengan janda. Dia nggak boleh menikah dengan orang wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri meskipun belum menikah, nggak boleh. Harus benar-benar jelas. Pernikahannya pun harus pernikahan yang kudus. Menikah dengan perawan. Nah, itu dia. Bukan hanya itu aja. Lalu berikutnya yang kelima adalah dari segi sentuhan. Dari segi sentuhan ini menarik. Dikatakan apa? Dia tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Mayat, tubuh manusia mati, nggak boleh. Termasuk bangkai binatang atau apapun, sentuh aja nggak boleh.
Gitu. Dia nggak boleh bersentuhan. Jadi harus ada orang lain ketika ketemu bangkai, orang lain yang pindahin atau segala macam. Dia nggak boleh. Dia itu begitu kudus sampai harus diperhatikan apa yang disentuh. Ya kan? Lalu berikutnya bukan hanya berkenaan dengan sentuhan, tapi juga menjaga panjang rambut. Panjang rambutnya itu pun ada ukurannya. Nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Ada ukurannya. Itu semua dicatat di dalam Imamat 21. Ini begitu sempurna, begitu detail. Kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa untuk menjadi artis Kristen, untuk menjadi panggung, untuk menjadi aktor yang benar-benar spektakuler dan begitu luar biasa. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Bapak Ibu, ketika membaca, Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, isi dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di antara 5 tokoh ini, seluruh Yerusalem, imam-imam besar, juru tulis, lalu berikutnya Herodes dan orang Majus. Di antara 5 tokoh ini, ketika mereka disebutkan tentang kelahiran Yesus, siapa yang pergi? Siapa yang pergi, Bapak Ibu? Silakan di-unmute, kita bisa diskusi. Siapa yang pergi, Pak Taruli? Pak Taruli Sitompul, siapa yang pergi, Pak? Di antara kelima orang ini. Di antara kelima orang ini, seluruh Yerusalem, imam-imam besar, para juri tulis, Herodes, termasuk orang-orang Majus. Siapakah di antara kelima kelompok ini yang pergi menemui Yesus? Orang Majus. Betul, orang Majus ya Pak ya. Ini yang menarik ya Pak ya. Orang Majus. Menariknya gimana? Betul, orang Majus. Itu teks menyatakan begitu. Yang menariknya apa? Bapak Ibu perhatikan nggak? Ini sedih banget ya. Ini tragedinya. Padahal imam-imam besar, kita nggak bahas juru tulis dulu ya, kita bahas imam besar. Menarik ya, imam-imam besar ini, meskipun mereka bertemu dengan Tuhan di dalam ruang Maha Kudus, mereka yang paling dekat dengan Tuhan, mereka yang paling intim bersama dengan Tuhan, mereka yang paling sering ketemu Tuhan. Tapi ketika Yesus lahir, mereka tidak menyambut Yesus. Mereka tidak mau berjumpa dengan Yesus. Itu menarik ya. Kita yang paling dekat loh, kita kaum elit, kita merupakan hamba-hamba Tuhan yang terbaik, kelas yang terbaik, yang kelas yang paling, level paling tinggi. Hamba-hamba Tuhan itu di bawah kita. Tapi harusnya kita yang paling dekat sama Tuhan, harusnya ketika mendengar Yesus lahir, harus itu membawa kita itu sukacita, membawa kita semangat. Tuhan, Engkau sekarang hadir. Aku bukan hanya melihat Engkau saja gitu loh, secara roh, tapi aku bisa hadir, bisa melihat Engkau. Harusnya mereka semangat, harusnya mereka termotivasi, harusnya mereka sukacita. Tapi ternyata apa? Mereka tidak. Gitu loh. Padahal mereka yang paling dekat dengan Tuhan, mereka yang paling lihat Tuhan, mereka yang paling sering bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak ada motivasi. Ini dia, tidak ada motivasi. Harusnya ketika mendengar orang yang mereka sembah, orang yang mereka jumpai di Roh Maha Kudus itu hadir, harusnya membuat mereka itu menjadi aktif, motivasi mereka aktif. Harusnya begini, sekarang orang yang dinanti-nantikan, Mesias itu dinanti-nantikan, itu sudah datang, harusnya aku apa? Semangat. Aku maunya semangat, aku mau ketemu dia, aku ingin menyambut. Marilah kita itu jadinya kita nggak perlu lagi Roh Maha Kudus, tapi kita bisa langsung ketemu dia. Kita bisa ketemu, kita bisa menyembah dia, kita bisa melihat dia. Itu harusnya merupakan suatu sukacita buat kita. Penantian yang begitu panjang dari imam-imam besar, dari seluruh orang Yerusalem, akhirnya itu tercapai. Harusnya, Bapak Ibu, harusnya membuat mereka itu motivasinya itu menjadi semakin aktif untuk bagaimana menyambut Tuhan, bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu? Sekali lagi, imam-imam besar pun yang paling dekat dengan Tuhan, tidak ada jawaban apapun. Mereka tidak aktif, bahkan mereka pasif. Seringkali kita kayak gini ya, sedih ya. Kita seringkali kayak begini, hamba-hamba Tuhan, kita aktifnya kalau diminta pelayanan. Ya kan? Nah, itu dia Bapak Ibu. Benar kan? Herodes itu meminta imam-imam besar, bertanya kepada imam-imam besar dan para juru tulis, di manakah Yesus dilahirkan? Ketika ditanya, ketika diminta, baru kita aktif. Seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kita aktif membaca Alkitab, kita aktif berdoa, kita aktif melayani kalau memang disuruh, diminta sama orang, diminta sama Herodes, diminta sama majelis, diminta sama penatua, diminta sama orang kaya, baru kita melakukan. Kalau nggak ada, kita nggak aktif. Sedih ya Bapak Ibu ini. Ini tragedi Natal. Coba Bapak Ibu renungkan bagaimana kehidupan kita selama ini. Gitu loh. Kita ini semangat melayani Tuhan kalau memang ada event doang, event besar doang kita semangat, atau semua event
kita semangat, kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Meskipun ini kecil, meskipun itu di Bethlehem, meskipun itu di Palungan, tapi aku tetap ingin berjumpa dengan Tuhanku. Aku tetap ingin berjumpa dengan Kristusku. Aku ingin berjumpa dengan Mesias. Meskipun itu di tempat yang rendah sekalipun, tapi aku tetap ingin berjumpa dengan Dia. Mari kita sama-sama kita menyambut Natal bukan karena acaranya, bukan karena kewajiban terlibat, diminta jadi panitia, diminta menjadi penanggung jawab, diminta menjadi ketua panitia Natal. Enggak. Tapi kita sungguh-sungguh karena kita merindu bertemu dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu untuk memperbaharui komitmen kita di hari Natal ini. Di hari Natal bulan ini. Tapi sini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang ini. Kita baru bahas ini dulu ya. Tenang aja Bapak Ibu, kita masih ada yang lain. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam pengetahuan. Bapak Ibu tadi boleh lihat ya, pengetahuan. Oke, pengetahuan imam-imam besar ini sempurna. Mereka bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi pengetahuan mereka sempurna. Ada orang yang dekat sama Tuhan, tapi teologinya kurang baik. Ada orang yang teologinya kurang baik, tapi kurang dekat dengan Tuhan. Ini dekat dengan Tuhan, masuk rumah Maha Kudus, tapi juga pengetahuannya, teologinya mantap. Oh, teologinya mantap. Pak Jolion ya, teologinya mantap nih. Tapi kita bisa melihat ya, sekarang kita lihat ya. Dari mana kita bisa tahu kemantapan teologi daripada imam-imam besar ini? Nah. Pak Philip, silakan. Iya, mungkin bisa dibedakan ya antara imam besar dengan imam-imam kepala. Setahu saya imam besar itu hanya satu orang, sedangkan imam-imam kepala itu ada beberapa. Jadi kalau dari teks bahasa Indonesia mengatakan imam-imam kepala, bukan betul, imam besar. Oke, betul. Itu harus dipakai ya. Saya pakai istilah terjemahan Indonesia saja. Imam-imam besar. Bukan, imam kepala. Imam kepala. Oke, saya pakai kepala. Jadi ya supaya tidak. Terima kasih Bu Afnita. Jadi untuk supaya tidak membuat kita ini jadi ini. Betul, betul. Itu imam-imam kepala. Imam-imam kepala. Jadi ya itu dia. Lebih enak ya. Jadi kepalanya imam-imam. Begitu. Jadi ada imam-imam nih, tapi ini paling tinggi nih kepalanya. Di antara imam-imam itu ada yang paling tinggi gitu. Kepala imam-imam. Betul. Terima kasih Bu Afnita. Nah, kita lihat ya, bagaimana kehebatan teologi daripada imam-imam kepala ini. Kita lihat ya. Pertama, mereka tahu di manakah Yesus lahir. Langsung mereka tahu. Langsung mereka tahu kan. Nggak ditulis 1000 tahun, nggak ditulis. Beberapa bulan kemudian, barulah mereka datang kembali kepada Herodes. Memberitahu, nggak dikasih tahu. Setahun kemudian setelah mereka mempelajari kitab suci, ketika mereka mempelajari PL, baru mereka ketahui di mana Kristus itu dilahirkan, di mana raja ini nantikan itu dilahirkan, di mana penebus itu dilahirkan. Enggak. Mereka seperti ini waktunya singkat nih, nggak lama gitu kan. Ketika dikumpulkan ayat yang kelima, dan ketika mereka menjawab, ya kan, ini kayaknya waktunya nggak lama. Dikatakan apa? Udah waktunya nggak lama, terus bisa tepat lagi Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu? Di Bethlehem, Yudea. Ya kan? Dia bisa tepat nih, Bethlehem, Yudea. Terus berikutnya yang menariknya adalah bukan dia bisa tahu lokasinya secara tepat, yang menariknya apa Bapak Ibu? Dia kasih tahu alasannya. Alasannya apa? Karena itu telah disampaikan oleh Nabi. Disampaikan oleh Nabi, dia bisa tahu. Bukan hanya bukan hanya tempatnya sudah tepat, tapi juga alasannya, argumentasinya dengan tepat. Dan lalu berikutnya, dia bisa tahu juga yang ketiga, kutipannya dengan tepat Pak Jolion. Dengan tepat nih kutipannya ya kan? Dan engkau Bethlehem, tanah Yuda, iya kan? Engkau bukan yang terkecil di antara pemimpin-pemimpin Yuda, tetapi dari kamu akan datang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, saya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan, ini dia. Kalau kita mendengarkan pemaparan ini, jadi ada 3 kan, tempatnya tepat, referensinya alasannya tepat, juga referensinya isinya juga tepat. Hebat ya, bisa dengan detail Bapak Ibu, bisa langsung lancar gitu loh. Waktunya pun juga cepat, pengetahuannya mantap ya. Nah, sekarang kita melihat apa yang kita kembali lagi ya ke slide kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih, dia pengetahuannya sempurna, iya kan? Tapi sekali lagi kita melihat ya, pengetahuan kita boleh sempurna, teologi kita boleh mantap, pengajaran kita boleh luar biasa, tetapi
Mungkin kita nggak punya perilaku, iya kan? Sekali lagi, pengetahuan kita itu tidak mentransformasi perilaku kita. Ini dia seperti kata Yakobus, disconnected. Jadi kenapa begitu? Pasti ada masalah. Jadi kenapa laptop kita, kenapa handphone kita itu nggak terkoneksi dengan wifi kita? Itu pasti ada masalah gitu. Ada masalah ini. Pengetahuan kita begitu luar biasa, begitu dalam, pengalaman kita begitu luar biasa bersama dengan Tuhan, masuk Roh Maha Kudus, tapi kenapa tidak membawa kepada perilaku gitu? Perilaku mereka untuk mencari. Untuk mencari harusnya ketika kamu mengetahui ini pemimpinmu loh, ini penembusmu, ini juru selamatmu, ini jalan keluarmu. Ketika kamu ada pergumulan, ini jalan keluarmu. Harusnya kamu itu mencari, berinisiatif mencari, tapi menariknya adalah apa? Tidak ada catatan di bawah imam-imam besar, imam kepala ini mencari Yesus, nggak ada begitu. Itu jadi tragedi, Pak. Betul ya Pak Romi ya? Pengetahuan yang begitu luas, begitu dalam, tapi kok perilakunya nggak ada, Pak? Mereka tahu ini Mesias yang dinanti-nantikan, Raja yang dinantikan, tapi kok mereka nggak semangat, mereka kok nggak mencari, mereka kok nggak excited. Nah ini menarik nih Pak Romi. Ya kan, ini ada sesuatu nih. Ada apa nih dengan ini semua? Nah itu dia. Ditanyakan, mengapa dibilang mengembalakan kaum Israel? Nah kan, nah ini dia. Ini nanti saya akan bahas Pak. Apakah sesuai dengan penjelasan kitab Roma? Itu betul Pak, ada hubungannya. Tapi nanti kita bahas kitab Roma Pak. Setelah kitab Yakobus. Enggak. Kemungkinan besar Yakobus itu selesai tahun depan. Enggak, ya kemungkinan besar itu sih. Jadi saya udah sadar, ini kayaknya kita kupas tuntas, benar-benar kita saking tuntasnya, kita tuh jadi terlalu lama. Saya sampai mikir, aduh ini lama juga ya. Satu pasal 12 minggu loh. Bayangkan, Yakobus itu ada 5 pasal. Jadi berapa Bapak Ibu? 60 minggu. 60 minggu itu berapa tahun? 1 tahun ya, 1 tahun lah pas. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya gitu, jadinya ya, nah ya saya lagi berpikir, ini mungkin kurang efektif. Oke, enggak. Dari segi waktunya ya Pak, terlalu panjang. Oke, jadi ini dia Pak. Padahal ini dikatakan apa? Seperti Pak Pontas, mengembalakan umatku sendiri bangsa Israel. Padahal mereka akan ketemu gembala mereka, tapi mereka nggak mencari. Bayangkan ya, mereka nggak menyembah. Nah ini dia. Jadi seringkali ini dia terjadi disconnected. Apakah kita menjadi seperti orang-orang ini, imam-imam besar? Apa yang kita ketahui, tapi dengan kita lakukan itu ada disconnected. Itu jadi nggak nyambung. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita katakan nggak nyambung gitu. Dalam kehidupan kita itu kok nggak nyambung. Nah ini coba Bapak Ibu pikirkan ya. Saya kadang juga lucu juga ya ketika lihat gitu ya. Misalnya di antara kita, ada di antara kita, ya ini dia sih, saya melihat ini. Memang di antara kita ada yang emosian. Kita harus akuin ya, ada di antara kita itu memang emosinya itu lebih tinggi gitu, lebih emosian, betul. Tapi juga ada juga yang kedua adalah memang ketika kita itu dia, memang ada kondisi itu yang membuat kita itu juga emosi begitu. Ini menarik gitu loh. Jadi kita kadang coba kita renungkan kok. Kita renungkan sebentar. Kita sejenak kita pause dulu ya, kita berhenti dulu. Kok apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan itu kok bisa bertentangan? Apa yang kita ketahui tentang kesabaran itu kok tapi perilaku kita ketika di jalan itu kok bisa berubah gitu loh. Kita lihat kok itu kok bisa disconnected ya. Kita bingung gitu. Maksudnya coba, Bapak Ibu coba mikirkan baik-baik. Kenapa bisa ada disconnected seperti ini? Iya kan? Ini namanya tragedi Natal. Pengetahuan, ini dia. Ya betul ya Pak ya, Pak Rison. Pengetahuan tidak selalu membawa kepada tindakan atau perilaku yang benar. Tidak selalu. Pengetahuan yang benar tidak selalu menghasilkan perilaku yang benar. Tidak. Tapi perilaku yang benar harus, ini didengar baik-baik ini. Pengetahuan yang benar tidak selalu membawa kepada perilaku yang benar. Contohnya kepada imam yang besar dan para juru tulis. Tapi perilaku yang benar membutuhkan pengetahuan yang benar. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Perilaku yang benar membutuhkan pengetahuan yang benar. Nah itu. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita melihat ya, sedih ya. Justru Bapak Ibu, ini justru ya, sedih ya. Justru orang-orang Majus, tapi kok mereka bisa lebih semangat menyembah Tuhan daripada kita, hamba-hamba Tuhan, daripada kita, imam-imam kepala. Kok ini tragedi loh. Nah ini dia. Ini tragedi. Justru orang-orang yang baru, ini dia kan. Justru gini, ada orang-orang yang di sana gitu, yang di luar sana justru lebih takut akan Tuhan daripada kita sebagai hamba-hamba Tuhan.
Seringkali hamba-hamba Tuhan lebih berani berbuat dosa atau berdosa daripada jemaat. Oh, ini tragedi nih, Pak. Gitu kan. Justru orang-orang Majus justru lebih setia mencari Yesus daripada imam-imam besar yang pengetahuannya banyak, pengalamannya sudah masuk ruang Maha Kudus, perantara, ia akan bisa menebus dosanya sendiri, banyak privilege. Tapi ini tragedi, Pak. Tragedi Natal. Ya kan? Lalu berikutnya, ini masuk dalam perilaku nih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk perasaan. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, coba ya, saya minta kepada Ibu Nina coba menjawab saya. Menurut Ibu Nina, coba membayangkan kita ini kelompok imam-imam besar. Coba ya Ibu Nina pikirkan kita kelompok imam-imam besar, kita yang mengetahui kebenaran lebih banyak daripada yang lain. Orang lain itu belajar dari kita, orang lain itu mendapatkan makanan rohani dari kita. Terus ketika ada anak kecil, tiba-tiba dia mengatakan, di manakah Yesus? Dan mereka itu udah mencari Yesus itu selama berbulan-bulan. Ada yang mengatakan bertahun, ada yang mengatakan 1 tahun lah kurang lebih setahunan gitu loh. Mencari Yesus. Mereka datang dari timur, mereka mengorbankan segalanya, mereka mengorbankan biaya mereka di perjalanan. Untuk nginepnya, biayanya mereka juga mengorbankan, mereka juga nggak dapat duit, ya kan, selama 1 tahun itu, ya kan, dulu nggak ada ATM, dulu nggak ada transfer, dulu nggak ada top up, dulu nggak ada mandiri, ya kan, jadi nggak ada gitu loh, jadi mereka nggak dapat uang, sekaligus mereka itu harus berpisah daripada keluarga mereka untuk bertemu dengan Yesus, ya kan, terus mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk menyembah Yesus, karena bisa saja dibunuh oleh raja mereka sendiri. Ketika mereka datang jauh-jauh dengan pemahaman yang terbatas dan mereka bilang, kami korbankan segalanya untuk ketemu Yesus. Menurut Ibu Nina, misalnya kita ya, kalau kita sebagai imam-imam besar, ketika mendengar ada orang yang nggak kenal Tuhan, ya kan bukan umat Tuhan, mereka bisa mengadakan dedikasi seperti itu, harusnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Ya, kalau kita nggak tahu apa-apa ya kayak, oh kok mereka lebih tahu ya. Jadi harusnya ada rasa malu ya dari diri. Tapi kita tahu juga, Bu. Masalahnya kita tahu kan ayat yang ke-5 sama 6, kita tahu, Bu. Bethlehem Yudea, kita tahu tempatnya, kita tahu apa alasannya, kita tahu referensinya. Kita tahu, Bu, semuanya. Kita tahu gitu. Kita tahu. Tapi justru orang ini Majus ini kan nggak tahu kan ya. Mereka cuma tahu, mereka cuma lihat bintang timur, apa bintangnya gitu loh. Tapi mereka nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kita tahu gitu. Tapi ketika orang yang nggak tahu ini penuh dengan keterbatasan, penuh keterbatasan pengetahuan, keterbatasan stamina, keterbatasan banyak hal gitu, biaya, ya kan, keterbatasan waktu juga. Semuanya mereka penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan juga, mereka bukan umat Tuhan. Tapi ketika mereka berdedikasi setinggi itu, berkomitmen setinggi itu, apa yang kita itu rasakan harusnya? Kalau harusnya sih malu ya. Betul malu ya. Malu. Tapi pada umumnya kayak malah merasa sok tahu kamu atau sok-sokan gitu nganggep orangnya yang tahu. Nah itu cilaka, Bu. Betul, Bapak Ibu. Nah ini dia, dengar baik-baik ya Bapak Ibu ya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, dengar baik-baik. Jadi hamba Tuhan itu harus tahu malu. Ingat Bapak Ibu, jangan malu-maluin. Ingat Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang lebih setia sama Tuhan, kita harusnya malu. Kita itu pengajarnya loh, kita pemimpinnya loh, harusnya kita lebih hebat. Oh mereka lebih hebat, mereka lebih giat, mereka lebih setia, mereka lebih berkomitmen. Kita harusnya malu. Tapi mereka nggak malu loh, mereka diem aja. Ini celakanya begitu Bapak Ibu. Jangan kita mikir, oh anak kita, jemaat kita ini rohaninya bertumbuh, lebih setia daripada kita bangga gitu kan. Betul, kita harus bangga kepada pertumbuhan rohani dari anak didik kita. Tapi kita juga harus lihat diri kita sendiri, malu dong. Masa anak didik kita itu lebih matang, lebih bersetia sama Tuhan, lebih berkorban segalanya untuk Tuhan. Masa kan kita baca Alkitab aja males, khotbah aja baca Alkitab aja pas ada khotbah, ada pelayanan, ada tugas, ada PR baru kita buat, ada paper baru kita buat. Itu harus kita malu. Tapi di sini menariknya apa Bapak Ibu? Ini menariknya apa? Justru imam besar ini nggak ada ditulis dalam Alkitab. Kemudian mereka malu lah, kemudian mereka menyesal. Nggak ada menyesal mereka dengan apa yang mereka lakukan. Nggak pernah menyesal. Ngaku salah, jangankan ngaku salah, nyesal aja enggak kok, malu aja enggak. Kan begitu kan. Nah ini dia, ini menjadi
Ini menjadi permasalahan begitu. Ini menjadi permasalahan yang ada di dalam Natal, gitu. Sehingga kita mengatakan ini tragedi Natal. Oke, silakan, Pastor Edward. Pastor Edward, Pastor Halo, Edward Leonard. Silakan, Pak. halo. Silakan, Ya, Pak. Ya. saya mau sedikit ini perbandingan antara imam besar dengan tadi yang Pak jelaskan itu orang majus. Bukankah mereka sama-sama tahu, tetapi imam besar, orang majus kan kalau saya lihat lebih pintar lah dari imam-imam besar secara ilmuannya. Karena dia melihat bintang itu kan dan tepat di mana Yesus berada kan begitu. Jadi apakah dia lebih akurat dibanding imam besar yang hanya baru meraih-raih, memang ada ditulis gini-gini, tapi kan mereka sendiri juga akhirnya tidak tahu dengan tepat di mana. Walaupun lokasinya mereka bilang, tadi Pak bilang. Tapi saya tidak setuju, karena saya tahu lebih akurat yang dilihat oleh orang-orang majus. Dan tepat di mana bintang itu berhenti, mereka ketemu Yesus. Kira-kira Terima kasih, Pak. jadi pengertian saya agak terbalik gitu, Pak. Iya, jadi begini, Dalam Pak. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Jadi gini, orang-orang majus itu ada gini, Pak. Ini dia, kita mungkin harus bahas ya, ada beberapa hal. Bagus, Pak, pertanyaan Bapak. Jadi begini, orang-orang majus itu tahu, betul. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, mereka tahu di mana? Mereka tahu tentang apa? Mereka orang imam-imam besar dengan orang-orang majus, mereka sama-sama tahu. Tapi bidang apa yang mereka tahu? Kalau orang-orang majus itu, nanti saya akan bahas ya tentang orang-orang majus. Mungkin berapa tahun lagi saya akan bahas tentang sukacita Natal dari orang-orang majus. Orang-orang majus ini ketika mereka tahu, banyak orang yang mengatakan ini merupakan mereka pengetahuan ini bukan dari Alkitab. Seperti imam besar, imam kepala, mereka itu mengetahui dari mana Bapak Ibu? Dari astronomi, bintang, gitu, astronominya. Jadi mereka tahu dari segi astronomi. Jadi dari segi astronomi bahkan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah itu dia, menarik ya. Tapi imam besar ini mereka tahunya dari mana? Dari Alkitab, betul ya? Tadi kita lihat kan, sudah dikatakan oleh Nabi. Jadi mereka tahu beda ya. Satu tahunya dari segi astronomi, astrologi, satu lagi tahunya benar-benar dari Alkitab gitu. Perjanjian lama, mereka tahu. Tapi menariknya ketika mereka tahu dari Alkitab, justru Alkitab itu tidak mengubahkan hidup mereka. Begitu, itu menarik sih. Tidak membuat mereka itu mencari Tuhan. Itu yang pertama. Dari segi pengetahuannya, bidang ilmu pengetahuannya, itu harus dibedakan. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, nah ini dia saya mau nanya kepada kepada istrinya Pak Taruli, tapi lagi di mute. Apa enggak lagi diituin kameranya lagi dimatikan. Mungkin saya tanya kalau gitu kepada Pak Taruli. Menurut Pak Taruli, yang lebih tahu itu orang-orang majus atau imam-imam besar? Coba saya buka lagi teksnya. Coba ya Bapak Ibu. Coba saya bentar ya, saya buka teksnya. Menurut Bapak Ibu, pengetahuan mana yang lebih dalam? Jadi ini Pak Edward, tadi saya ya makanya ajarkan gini. Menurut Pak Taruli, lihat ya, ini kita mainnya ke teks Alkitab. Menurut Pak Taruli, mana Pak Taruli? Oke, Pak Taruli, yang lebih tahu sama-sama ada pengetahuan nih, tapi pengetahuan mana yang lebih dalam? Pengetahuan daripada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat atau orang-orang majus? Pengetahuan mana yang lebih dalam? Dan kasih saya buktinya, ayatnya di mana? Ini saya kasih lihat nih ayatnya. Ini Pak, di teks di depan kita Pak. Kita mainnya Alkitab Pak. Bahasa Inggris nggak bisa. Oh, apa bahasa Indonesia kalau gitu. Bahasa Indonesia, silakan bahasa Indonesia. Coba Bapak bacakan ayat 1 sampai ayat 6. Coba Bapak bacakan bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa Pak. Kita sama-sama kita menyimak. Oke, saya baca. Bahasa Indonesianya Pak, siapa? Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Judea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya. Mereka sama-sama memiliki pengetahuan. Tapi menurut teks Alkitab ayat 1 sampai 6, menurut Bapak, pengetahuan mana yang lebih dalam? Pengetahuan mana yang lebih jauh? Pengetahuan orang-orang Majus, seperti yang dikatakan oleh Pak Edward, atau pengetahuan imam kepala? Kenapa, Ibu? Coba Ibu kenapa bilang gitu? Kepala. Kenapa, Pak? Kenapa? Ayo, kenapa? Teksnya, alasannya dari mana? Karena orang Majus tidak tahu di mana dan bertanya di mana. Sedangkan Di mana imam pertanyaannya? kepala itu Pertanyaannya di ayat yang berapa? di ayat yang kedua Betul. bertanya-tanyalah mereka di manakah dia. Sedangkan imam kepala ini tahu tempatnya di Bethlehem. Betul, betul. Jadi kita tahu ya sama-sama memiliki pengetahuan, tapi pengetahuannya mana yang lebih dalam? Pengetahuan daripada imam-imam kepala gitu. Karena kalau ini dia, karena orang-orang kalau orang Majus itu taunya lebih dalam, nggak mungkin mereka nanya ke Herodes, nggak mungkin ayat 2 ini muncul. Di manakah dia yang telah dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Nggak mungkin dia nanya gitu loh. Dia nggak mungkin nanya di manakah, where is gitu loh, nggak mungkin nanya. Karena sudah tahu gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau pengetahuan dia itu lebih dalam, nggak mungkin dia akan bertanya begitu loh. Dan kita itu yang pertama. Alasan yang kedua, kita tahu dari mana imam-imam kepala ini bisa lebih tahu, karena dia menjawab. Sekali lagi, kuncinya itu ayat 5 sama yang 6. Dia tahu, bukan hanya dia tahu tempatnya secara precise. Menariknya gini, mereka itu cuma di Yudea, gitu, di Yerusalem. Bethlehem itu masih harus turun lagi gitu loh, harus turun lagi. Mereka cuma mentok sampai di Yerusalem, belum sampai ke Bethlehem. Tapi kalau imam-imam kepala ini, mereka tahu gitu loh, bahkan sampai ke Bethlehem. Nah, itu dia kan. Sampai ke Bethlehem. Sampai ke Bethlehem, bukan hanya dia tahu lokasi secara tepat, tapi dia tahu dia ambil dari mana, alasannya apa, juga termasuk isi referensinya itu juga ditahu begitu detail. Jadi kita bisa tahu ya, ini orang imam-imam kepala, ya kan? Imam-imam kepala ini lebih tahu begitu. Dan kita bisa tahu ya jenis pengetahuan apa yang mereka gitu. Satu dari Alkitabnya, tapi menarik ya, Alkitab itu tidak mengubah kita begitu. Maksudnya gini, menariknya adalah mereka membaca Alkitab tapi mereka tidak diperbaharui, tidak ditransformasi oleh kitab mereka begitu. Itu menarik ya. Itu menjadi yang makanya saya bilang itu disconnected. Gitu Pak, kira-kira Pak Edward, Pastor Edward. Kita selesaikan dulu sampai di perasaannya. Harusnya sekali lagi, betul, orang Majus ini kan bukan umat Tuhan gitu secara langsung, orang kafir. Harusnya mereka itu malu gitu. Kok orang kafir bisa berkorban seperti ini sejauh ini? Tapi sekali lagi ya, meskipun ini bersentuhan dengan orang Majus, tapi saya nggak bahas ya orang Majus secara mendetail nanti gitu, untuk Natal-Natal selanjutnya. Tapi ini harusnya mereka itu ada perasaan malu gitu. Kenapa orang kafir bisa lebih semangat mencari Tuhan daripada kita begitu kan? Nah ini dia, di sini ada permasalahan gitu kan. Jadi sepertinya mereka itu tidak ada perasaan malu. Nah ini kan kebanyakan dari kita kayak gitu kan ya. Ketika kita melihat ada kemajuan jemaat, kita itu nggak refleksi diri. Harusnya kita juga ikut termotivasi, terpacu. Perasaan kita harusnya menjadi malu gitu. Kita ingin berubah tapi tidak ada. Dan terakhir ini ada dikatakan apa Bapak Ibu? Tadi sudah dikatakan. Siapakah Yesus? Tadi dikatakan oleh Pak Pontas, tadi Pak Pontas itu chatnya banyak sekali. Nanti itu tentang bintang, itu dia. Tadi Pak Pontas bilang tentang bintang, malaikat, orang Majus. Itu nanti ya Pak ya, itu nanti di Natal-Natal selanjutnya Pak. Karena saya akan bahas secara tuntas Pak itu. Nah, Bapak Ibu tahu ya tadi imam-imam besar ini mengutip dari perjanjian lama. Ya kan, perjanjian lama dari Nabi dikatakan apa? Akan lahir orang yang akan mengembalakan domba-dombaku. Ya. Harusnya mereka itu senang kan, harusnya mereka itu antusias, tetapi sepertinya di sini kita melihat
Justru tidak ada sama sekali begitu. Tidak ada, kita melihat bagaimana mereka itu pengharapan itu terpenuhi. Jadi sama sekali itu nggak ada begitu. Jadi sepertinya ya mereka flat aja gitu. Bahkan sekali lagi, ya seperti saya sudah sampaikan kepada Pak Edward tadi, kita sharing sedikit, itu ternyata pengharapan itu sepertinya sudah hilang, dan sepertinya itu bukan hanya mereka tidak ada pengharapan, tapi ekstrimnya adalah mereka itu ketidakmenyambutan mereka terhadap Yesus itu sepertinya itu adalah merupakan awal daripada penolakan mereka terhadap pribadi Yesus. Dari ketika Yesus lahir ditolak, ketika Yesus hidup melayani ditolak, ketika Yesus bahkan mereka ingin bunuh Yesus, ketika Yesus bangkit pun juga ditolak kebangkitannya. Jadi kita bisa melihat begitu, bagaimana ternyata aplikasinya bagi kita. Kita itu bisa saja merayakan Natal, kita ada acara Natal, tapi ternyata adalah kita itu tidak merasakan apapun. Kita hanya merasa seperti rutinitas, seperti robot gitu. Rutinitas Natal tiap tahun seperti ini yang kita rasakan, udah capek, harus melayani, kita capek, harus dedikasi, kita capek, harus dekorasi, gedung segala macam. Kita seringkali nggak ada pengharapan itu. Pengharapan itu sepertinya hilang. Kita hanya tahu, tapi pengetahuan itu tidak membawakan kita kepada pengharapan. Tuhan, terima kasih, sekarang pengharapan ini sudah menjadi penggenapan. Dan aku senang gitu loh. Pengharapan yang kami seluruh bangsa Israel nantikan, pemimpin yang akan mengembalakan seluruh Israel. Iya kan, perhatikan Israel ya, bukan kerajaan utara selatan, bukan kerajaan Iya, Israel maupun yang di bawahnya gitu loh. Tapi ini seluruh kerajaan Israel. Harusnya mereka senang gitu. Akhirnya sekarang ada saat penggenapan itu muncul. Mereka akan mempersatukan, ada satu raja yang akan mempersatukan kita semua. Tapi kita melihat justru pengharapan ini menjadi hilang begitu. Ya saya takut sih, karena saya refleksi juga. Seringkali kita merayakan Natal demi Natal itu kita nggak merasakan apa-apa. Yang kita rasakan, ada sih rasakan, tapi kita capek. Natal yang kita rasakan itu seringkali tidak membawa kita kepada komitmen yang baru. Jadi saya ingin gitu loh, jangan kita mengulangi tragedi Natal yang dilakukan oleh imam-imam besar ini. Jangan dilakukan. Tapi biarlah di Natal ini, ketika kita mengetahui tragedi Natal, ketika kita mengetahui Alkitab lebih banyak, biarlah itu membawa kita itu kepada pengharapan Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin memperbaharui komitmenku. Tuhan, aku ingin menjadi pengikut Tuhan yang lebih setia lagi. Orang-orang Majus yang istilahnya bukan bangsa pilihan, tapi bisa berkorban seperti itu. Kami, Tuhan, kami harus lebih berkorban lebih daripada orang-orang yang bukan bangsa pilihan. Biarlah itu menjadi komitmen kita. Sekali lagi saya menghimbau, jangan jadikan Natal ini hanya sekedar perayaan, jangan jadikan Natal ini hanya sekedar seremonial, tapi jadikan Natal ini sebagai ajang perjumpaan kita berjumpa dengan Yesus. Ajang perjumpaan kita supaya kita bisa ditransformasi oleh Yesus. Supaya motivasi kita semakin lebih bersemangat, lebih aktif, perasaan kita menjadi malu dan kita mau menyesal, kita mau bertobat, kita mau berubah, dan perilaku kita menjadi lebih mencari Tuhan, kita menjadi lebih giat. Dan saya berharap seperti itu, gitu, saudara sekalian. Nanti, sekali lagi, Bapak Ibu, tunggu saja. Sekali lagi, jadi saya paham pertanyaan Pak Edward, tapi nanti kita akan masuk lagi ke dalam sesi-sesi Natal berikutnya, karena kita baru bahas satu tokoh doang. Kita masih belum bahas kelima tokoh, kita bandingkan terus pasal 2 itu kita masih belum. Nanti kita akan dapat penjelasannya lebih lanjut di dalam Natal selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sekian dari saya, mungkin saya bisa serahkan kembali kepada Ibu Afnita karena sudah tinggal 2 menit.